Saatnya kita masuk ke sesi wawancara. Perkenalkan Pak, sebelumnya kami semua ini dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Perwakilan saya Fadila Aprila. Di sini saya ingin mewawancarai. Jadi maksud dan tujuan kami datang kemari adalah menanyai sekitar Rajismu atau layanan Sari. Jadi sebelumnya Pak, Rajismu ini berdirinya kapan dan apakah ada hambatan selama proses berdirinya Rajismu ini? Rajismu ini berdasarkan atas pemikiran dari pimpinan cabang Muhammadiyah Tanjungsari, yang mana ternyata banyak di sekeliling kita, baik dari warga Perserikatan Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah, yang masih banyak di sini hidup di bawah angka kemiskinan. Untuk itu dihadirkannya Rajismu ini agar bisa saling membantu satu sama lain. Kemudian kalau dilihat dari potensi zakatnya atau infak sedekahnya, Muhammadiyah khususnya cabang Tanjungsari ini sangat mumpuni, ya, yang mana basic-basicnya itu sudah ada, ya. Kita memiliki 6 ranting, kemudian amal usaha siswanya itu sekitar 2000, ya, 2000 terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, kemudian Rajismu ini banyak orang berharap besar agar bisa pemerataan, dan khususnya di bidang sosial. Nah, kita di Rajismu ini sudah banyak membuat program, ya, yang mana program pendidikan sudah kita jalankan, program kesehatan sudah kita jalankan, program dakwah pun sudah kita jalankan, program sosial sudah kita jalankan, bahkan sampai program ekonomi. Nah, Rajismu Tanjungsari ini kalau ditanya ada hambatan, itu alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Kenapa? Karena warga Perserikatan Muhammadiyah sendiri itu juga mendukung penuh, ya, mendukung penuh apapun yang dilakukan oleh Rajismu, ya, terkait dengan untuk kemaslahatan kita bersama. Nah, bukti bahwasannya Rajismu ini selalu eksis, yaitu selalu didukung oleh PCM. Dan donaturnya itu termasuk begitu pertama kali dibuka oleh Rajismu pimpinan cabang Muhammadiyah tadi, PCM itu langsung mendapatkan ini sebagai donatur. Ya, jadi setiap bulan mereka itu berdonatur di sini. Nah, hambatan dan kendala biasa kemarin itu kita mendapat hambatan kendala itu waktu di tahun 2020 COVID itu, ya. Ya, awal COVID itu memang kendalanya luar biasa, ya. Kemudian yang pertama, kemudian kita juga terhambat oleh program-program yang ada di ranting, di mana di ranting itu juga memiliki program, ya, yang sama dengan Rajismu, tinggal itu memang mereka harus diprioritaskan. Seperti kalau di ranting Maret kemarin kita perkenalan, karena memang mereka harus melunasi tanah yang harus mereka beli. Dari situ kita sedikit kekurangan dalam kebutuhan daerah. Kemudian di ranting timur itu ada pembangunan musola. Jadi itulah sedikit kendala-kendala yang kita hadapi. Nah, kemudian yang selebihnya tidak ada. Yang bertanya sebelumnya Pak, jadi Rajismu ini berdiri pada tahun 2019. Itu artinya ekonomi masyarakat itu bagaimana Pak sebelum 2019 itu berdirinya Rajismu? Apakah memang masyarakat itu benar-benar ekonominya harus benar-benar dibantu, atau sebenarnya masyarakat itu memang sama saja seperti sekarang? Ya, kalau dilihat lebih dalam,
yang namanya tingkat kemiskinan itu dari dulu sudah ada. Dilihat dari tingkat kemiskinan itu sudah ada. Nah, besar harapan dari PCM itu didirikannya Lajismu ini agar bisa membantu mereka. Nah, alhamdulillah sekarang berkat adanya Lajismu ini setiap bulan kita menyalurkan bagi orang yang tidak mampu dan mereka merasa terbantu, dan juga kita sempat mendirikan beberapa UMKM ya guna membangkitkan perekonomian mereka. Kalau menurut mereka, itu menurut mereka ya, bukan menurut kita, hadirnya Lajismu ini di tengah masyarakat sangat membantu ya, karena memang kalau kita lihat yang kita bantu ini banyak orang miskin, khususnya janda, kaum duafa, fakir miskin, yang mana mereka kurang juga perhatian dari pemerintah ya kan. Nah, karena memang Lajismu ini sebenarnya sifatnya independen ya, dia tidak hanya membantu di Muhammadiyah, namun di seluruh masyarakat itu harus dibantu karena sesuai dengan bentuknya memberi untuk lebih. Nah, Lalu seandainya nih Pak, ada di luar dari Tanjung Sari, dia memang kaum yang benar-benar butuh bantuan ya dan ekonomi, apakah Lajismu Tanjung Sari sendiri bersedia membantu meskipun bukan warga dari Tanjung Sari? ya, yang pertama sifatnya kita selalu membantu, namun sebelum kita bantu kita harus cross check terlebih dahulu apakah memang orang ini layak atau tidak. Nah, yang kita bantu sesuai dengan kebutuhan dia, gitu kan. Nah, kita berharap ketika kita bantu, awal kita bantu, nah, kemudian kedepannya dia harus membantu orang lain. Nah, gitu. Tetap kita bantu. Nah, kita tidak hanya memberikan sembako, tapi kita berikannya kalau bisa UMKM. Jadi tidak hanya semata-mata berharap dari sini yang tadinya tidak memiliki usaha jadi memiliki usaha. Lalu Pak, untuk program kerja ke depannya apakah sudah ada atau Nah, kalau program kerja yang sesuai dari pimpinan pusat itu, kita ada beberapa program kerja yang tidak bisa lari ya kan, tetap kita mematuhi dari atas ya. Yang pertama itu yang kita sampaikan tadi adalah program kesehatan, dakwah ya kan, kemudian sosial itu, kemudian pendidikan ya, kemudian ada lingkungan ya. Nah, itu memang udah keputusan dari pusat dan itu harus dijalankan. Kalau ditanya program kerjanya apa, yang pasti program-program itu harus kita salurkan. Kemudian cara kita untuk menghimpun dana itu harus kita tingkatkan lagi. oh, itu artinya untuk sosial sendiri Lajismu juga membangun di desa-desa lain ya Pak, membantu di desa-desa lain tidak hanya di Tanjung Sari saja. Sebenarnya kalau khusus Lajismu Tanjung Sari, kita hanya di kawasan yang di bawah naungan pimpinan cabang Muhammadiyah Tanjung Sari ya. Nah, itu pun tidak luput juga di luar daripada, karena kita di Kota Medan ini ada zona-zonanya, kita tidak bisa ke zona lain gitu kan. Tapi misalnya ini Tanjung Sari, kita ke Johor, kita nggak bisa ke Johor karena Lajismu Johor itu sudah ada. Nah, tapi misalnya kita ke Tanjung Selamat ya kan, dari Sedang sana belum ada, situ kita ikut membantu di mana daerah-daerah yang memang dekat daripada kita. Tapi yang sudah ada Lajismunya itu tidak bisa kita masuki karena ada beda kawasan kayak di Malayran kan, itu sudah ada. Maka ketika di sana minta bantuan, kita arahkan ke terdekat. Jadi seandainya ada masyarakat Medan yang seandainya ada gempa di wilayah lain, lalu masyarakat di luar dari Tanjung Sari ini datang kemari untuk mengirimkan dananya, apakah itu bisa? Apakah Bisa. saja ya? Kalau masalah bencana alam itu kita tetap menghimpun dana, itu sifatnya dia seluruhnya global ya. Kalau penghimpunan dana tetap kita nanti menghimpun dana, tapi nanti kita kumpulkan ke Medan. Nanti dari Medan kan menyalurkan ke tempat bencana itu. Kalau boleh tahu nih Pak, kepengurusan dalam pilihan Lajismu itu gimana? Kalau kepengurusan Lajismu khususnya Tanjung Sari ya, itu Lajismu Tanjung Sari tetap di bawah naungan pimpinan cabang Muhammadiyah Tanjung Sari ya. Tapi yang namanya sifat internal kepengurusan itu, koordinator kita sekretaris pimpinan cabang Muhammadiyah Tanjung Sari yang bernama Pak Azwardi ya. Ketuanya itu Ibu Lemi Yolanda Purba ya. Nah, kemudian staf-stafnya itu termasuk saya Zulkifli, kemudian tadi Pak Hendra dan itu. Nah, kami di sini cuma 3 orang
dari 2019 sampai dengan sekarang belum ada perubahan-perubahan untuk kepengurusan. Karena memang kepengurusan itu akan disetujui berganti kalau disetujui oleh PCM. Artinya PCM sendiri yang menunggu meminta pergantian. Iya, kalau ada pergantian itu harus disetujui oleh PCM, Pimpinan Cabang Muhammad Sari, dan diusulkan ke Lajis Medan. Nanti SK-nya turun dari Lajis Medan ke pengurusan berikutnya. Tapi biasanya setiap pengurusan itu ada jangka waktu, itu artinya dari Lajis sendiri itu tidak ada jangka waktu. Dan apakah pergantiannya itu nanti ketika pergantian memang waktunya sudah habis, atau ketika ada masalah di Lajis itu sendiri maka ada pergantian pimpinan, Pak? Kalau kami di Lajismu Tengkusari ini sampai sekarang belum ada itu mengenai sampai berapa tahun, ya kan? Kemudian realisasinya itu belum ada. Jadi masih tetap ikut arahan dari pimpinan daerah Lajis Medan sesuai yang diinstruksikan oleh PCM. Jadi kalau realisasi kita belum ada, ya. Jadi kepengurusan itu tetap dari awal 2019 sampai dengan sekarang itu belum ada kepengurusan yang baru, masih ada. Sepertinya sudah terjawab semua ya jawabannya. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyiapkan waktu serta tenaganya untuk kita wawancarai siang ini. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto-foto dokumentasi dan perangkat. Wassalam. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata dalam pengucapan, dan sampai bertemu kembali.